Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad NIM 6022 di Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Video ini dibuat sebagai salah satu tugas pengantar men dengan dosen buku Dr. Otong. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang pimpinan dalam manajemen. Pertama, definisi, yaitu definisi pemimpin. Pemimpin adalah orang yang mampu mempengaruhi anggota dan suatu organisasi di dalam menerapkan dan mencapai tujuan. Sedangkan kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas anggota dan suatu organisasi di dalam menerapkan dan mencapai tujuan. Adapun faktor yang mempengaruhi gaya kepemimpinan, yang pertama yaitu karakteristik bawaan, yang kedua sifat dan pekerjaan, yang ketiga dengan pekerjaan. Kita memasuki 3 tahap pemimpin mencapai tujuan, yaitu yang pertama tahap pemaksaan, mana tahap ini pemimpin menggunakan faktor ketakutan karyawan dengan dikenakan sanksi dalam rangka mempengaruhi anggota untuk mencapai tujuan. Tahap yang kedua adalah tahap mekanistik. Nah, tahap ini karyawan dianggap sebagai mekanisme yang akan melaksanakan usaha yang akan dicapai jika persyaratannya ideal. Tahapan pemimpinan tersebut menunjukkan suatu langkah dalam rangka yang sudah benar. Yang ketiga atau tahap yang terakhir yaitu tahap motivasi psikologi, di mana yang pertama yaitu karyawan mempunyai perasaan kebanggaan pribadi, di mana mereka bekerja dengan tujuannya yang mereka lihat. Yang kedua, karyawan senang bila diajak bermusyawarah oleh manajer. Yang ketiga, karyawan lebih terbentuk adanya suatu kebersamaan dan suatu tim yang efektif. Adapun fungsi pemimpin terhadap anggota, yang pertama yaitu memperhatikan persoalan anggota. Yang kedua, tindak sebagai motivator. Yang ketiga, memberikan status. Keempat, hargai kemampuan anggota. Yang kelima, periksa pekerjaan anggota. Dan yang terakhir, berikan penghargaan dan hukuman kepada anggota. Selain itu, ada juga yang disebut dengan manajemen. Definisinya adalah manajemen adalah suatu proses yang melibatkan bimbingan suatu kelompok atau orang ke arah tujuan organisasi. Ada fungsi-fungsi dari manajemen. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau biasa disebut dengan fungsi planning, mana fungsi ini adalah proses menentukan tujuan organisasi serta langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Yang kedua yaitu organizing atau organizing. Yang fungsi ini adalah fungsi proses mengatur dalam mengumpulkan sumber daya baik manusia maupun non-manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu fungsi pengarah atau leading. Adapun fungsi ini adalah proses di mana memotivasi, bimbing dan mengawasi anggota tim agar bekerja sesuai dengan rencana yang telah diterapkan. Dan yang terakhir fungsi pengendalian atau controlling. Fungsi ini adalah proses mengevaluasi kinerja dan pelaksanaan kerja sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.